Kenapa sih harus minder? Pernah gak kamu merasa ragu atau gak percaya diri dalam melakukan sesuatu? Padahal kamu tahu sebenarnya kamu bisa. Mungkin di antara kita, rasa minder sering muncul tanpa kita sadari. Bahkan dalam situasi yang seharusnya kita bisa melakukannya. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas. Kenapa kita harus berhenti merasa minder? Dan apa saja yang bisa kita lakukan supaya lebih percaya diri? Stay tune ya, jangan kemana-mana. Selamat datang di Curious Mind. Coba bayangkan ini, kamu diundang untuk bicara di depan banyak orang. Kamu tahu topiknya, kamu sudah siap. Tapi entah kenapa, perasaan minder langsung muncul secara tiba-tiba. Kamu mulai bertanya-tanya, apa aku cukup baik untuk ini? Apa orang-orang akan menilai aku? Nah, hal ini bukan cuma kamu yang merasakan. Banyak dari kita pernah ada di posisi ini. Tapi pertanyaannya, kenapa kita harus minder? Minder adalah perasaan di mana seseorang merasa kurang, tidak mampu, atau tidak sebanding dengan orang lain. Ini sering datang tanpa alasan yang jelas. Minder bisa muncul di berbagai situasi. Ketika kita berada di lingkungan baru, ketika harus bersaing dengan orang yang terlihat lebih berpengalaman, atau bahkan saat mencoba hal-hal yang baru. Tapi, menariknya, perasaan minder ini seringkali berasal dari pikiran kita sendiri. Yap, kita seringkali menjadi pengkritik terberat bagi diri kita. Padahal, orang lain mungkin gak memikirkan hal-hal yang kita cemaskan. Bayangkan, kalau kamu terus-terusan merasa minder, berapa banyak kesempatan yang terlewatkan? Berapa banyak potensi yang terpendam hanya karena kamu gak percaya diri? Bayangkan, kalau kamu terus-terusan merasa minder, berapa banyak kesempatan yang terlewatkan? Berapa banyak potensi yang terpendam hanya karena kamu gak percaya diri? Ada beberapa hal yang bisa memicu rasa minder, dan biasanya ini berasal dari pengalaman atau pola pikir yang tertanam sejak kecil. Salah satunya adalah perbandingan sosial. Kita hidup di era di mana media sosial menjadi tolak ukur keberhasilan. Melihat orang lain yang terlihat sukses, kaya, atau berbakat bisa membuat kita merasa kurang. Bahkan ketika kenyataannya, setiap orang punya jalan hidup dan waktu suksesnya masing-masing. Selain itu, ada juga pengalaman buruk di masa lalu yang membentuk rasa minder ini. Mungkin kamu pernah gagal atau dipermalukan dalam suatu situasi, dan rasa takut itu terus menghantui hingga kamu dewasa. Tanpa disadari, pengalaman ini membuat kamu takut untuk mencoba lagi. Faktanya, orang-orang yang sering kita anggap sempurna di luar sana, mereka juga pernah merasa minder. Tapi, bedanya adalah mereka memilih untuk tidak membiarkan rasa minder itu menguasai mereka. Minder bisa berdampak besar dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah kehilangan peluang. Ketika kamu merasa minder, kamu mungkin menolak kesempatan-kesempatan besar karena kamu merasa tidak pantas atau tidak mampu. Padahal, bisa jadi itulah momen yang akan mengubah hidup. Selain itu, rasa minder juga bisa mempengaruhi hubungan sosial. Ketika kamu merasa kurang dibandingkan dengan orang lain, kamu mungkin cenderung menarik diri dari lingkungan sosial. Ini bisa membuat kamu sulit bergaul atau bahkan membuat hubungan yang ada menjadi renggang. Lebih jauh lagi, minder bisa berdampak pada kesehatan mental. Ketika terus-menerus merasa minder, kamu bisa mengalami stres, kecemasan, bahkan depresi. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita akan terus membiarkan perasaan minder ini mengendalikan hidup kita? Atau kita memilih untuk bangkit dan melawan perasaan tersebut? Untungnya, rasa minder bukanlah sesuatu yang permanen. Ada banyak cara untuk mengatasinya, dan di sini kita akan membahas beberapa di antaranya. 1. Berhenti membandingkan diri dengan orang lain
Setiap orang memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Apa yang terlihat luar belum tentu mencerminkan kenyataannya di balik layar. Fokus pada pencapaianmu dan hargai sendiri setiap kemajuan yang kamu buat. 2. Kenali kelebihanmu. Setiap orang punya kelebihan masing-masing. Buatlah daftar hal-hal yang kamu kuasai atau yang membuatmu bangga. Dengan mengenali kelebihan ini, kamu akan lebih mudah merasa percaya diri. 3. Beranikan diri untuk gagal seringkali. Rasa minder muncul karena kita takut gagal. Padahal, kegagalan adalah bagian dari proses menuju kesuksesan. Jangan biarkan ketakutan ini menghentikanmu untuk mencoba hal-hal yang baru. Keempat, kelilingi diri dengan orang-orang positif. Lingkungan sangat mempengaruhi perasaan kita. Pastikan kamu berada di sekitar orang-orang yang mendukung dan memberi energi positif, bukan yang merendahkanmu. Dan kelima, latih diri dengan kecil-kecilan. Mulailah dengan tantangan-tantangan kecil yang bisa membangun rasa percaya dirimu. Setiap kali kamu berhasil melewati satu tantangan, rasa minder itu akan semakin berkurang. Pikirkan ini. Kalau kamu bisa mengatasi rasa minder ini, bayangkan berapa banyak hal luar biasa yang bisa kamu capai. Berapa banyak peluang yang bisa kamu manfaatkan. Jangan biarkan rasa minder mencuri kesempatan-kesempatan emasmu. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa percaya diri tidak datang dengan sendirinya. Ini adalah sesuatu yang harus kita bangun dan latih. Orang-orang yang sekarang kita lihat sebagai pede dan sukses, mereka juga pernah merasa ragu, pernah minder, tapi mereka memilih untuk terus melangkah maju. Bahkan, rasa minder bisa menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupmu. Ketika kamu mulai menyadari bahwa kamu punya kendali atas bagaimana perasaan itu mempengaruhi dirimu, kamu bisa memulai perjalanan menuju versi dirimu yang lebih baik lagi. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share ke teman-teman kamu yang mungkin sedang butuh dorongan semangat. Dan pastikan kamu subscribe channel ini untuk lebih banyak konten inspiratif lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, biar kamu gak ketinggalan setiap kali ada video baru. Yuk, mulai percaya diri dan buat perubahan kecil dari sekarang. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.